Oke, di tangan gua kali ini udah ada smartphone yang cukup heboh, yang cukup unik, yaitu CMF Phone One yang merupakan sub-brand dari Nothing Phone. Smartphone ini rilis di bulan Juli tahun 2024 lalu yang cukup menghebohkan karena waktu itu penjualannya dalam 3 jam laku 100.000 unit. Untuk harga yang gue dapet ini 3,7 jutaan. Gue cari sebetulnya yang warna orange tapi dapetnya warna hitam, gak apa-apa. Langsung aja kita buka sealnya untuk ngelihat kelengkapannya. Kita dapat kabel charger USB-C to USB-C, mantap. Lalu di sini ada manual book yang cukup tebal. Lalu dapat SIM ejector dengan aksen warna orange, cukup unik. Terakhir unitnya CMF Phone One. Langsung aja kita buka. Lanjut kita cek sisi per sisi dari desainnya dulu. Oke, tampilannya tuh kayak gini, menurut gua keren banget. Ini materialnya itu silikon polimer yang cukup berasa solid dan juga ini finishingnya matte jadi anti fingerprint magnet. Desainnya ini memang semi modular ya, jadi back casingnya ini bisa kita ganti-ganti. Teman-teman bisa lihat di sini banyak baut-baut yang bisa kita bongkar. Di sini juga ada knob sebagai pengunci dan juga bisa dipasangin aksesoris di bagian sininya tuh, bisa pakai lanyar atau stand holder. Di bagian kiri bawah di sini ada brandnya agak samar warnanya grey, CMF by Nothing. Lalu di bagian atas tentunya di sini ada dual modul kamera, resolusi kamera utamanya 50 megapiksel dan 2 megapiksel depth kamera. Ya kamera bonus lah ya. Dan kalau kita perhatiin di sini bumper kameranya itu kelihatan cukup solid, cukup kokoh, dikasih aksen warna yang beda, warna grey, menurut gue cukup manis. Lalu di sampingnya di sini ada flash juga. Oke. Untuk bagian framenya ini tentunya akan nyatu dengan backdoornya karena casingnya itu bisa buka tutup gitu. Di samping kanan di sini ada tombol power dengan aksen warna dark grey gitu. Berasa solid pas dipegang ini. Lalu di bagian atas di sini teman-teman bisa lihat ada satu lubang mikrofon yang sudah punya noise cancelling juga. Lanjut di bagian samping kiri di sini ada tombol volume rocker, finishingnya sudah sama, dark grey dan cukup solid tombolnya. Lalu di bagian bawahnya di sini ada SIM tray, lalu ada speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon lagi. Untuk slot SIM-nya di sini hybrid, jadi bisa dual SIM card atau satu SIM card dan satu micro SD. Bebas sesuai kebutuhan aja. Oke, kurang lebih desainnya kayak gitu. Gua coba langsung hidupin aja device-nya. Oke, CMF by Nothing. Booting animation-nya cukup bagus ya, cukup menarik ya, unik juga di sini. Dot gitu, titik-titik gitu, warna merah. Oke, menarik. Dan ya, ini udah ada di hello screen. Kita akan coba untuk setup terlebih dahulu. Oke, ini udah hidup handphonenya. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Ikonnya masih icon bawaan Google, bisa kita custom juga, tinggal kita tekan aja di sini. Customization, dan di sini ada icon pack dan ada pilihan Nothing. Oke, di sini. Nah, jadi ikonnya lebih ngeblend, warnanya itu monokrom gitu, lebih khas jadi kayak Nothing aja. Kita juga bisa mengcustom, bisa nambahin widget sebenarnya di sini, lebih customable dan widgetnya juga bagus-bagus. Oke, kayak gini, tinggal dipilih-pilih aja sesuai dengan selera sebetulnya. Layarnya ini kurang lebih untuk luasnya 6,67 inch, kerapatannya menurut gue ini udah cukup sangat baik, 1080 dikali 2400 pixel. Rasionya untuk panjang dan lebarnya ini 20:9. Ini nggak terlalu panjang, jadi ada dimensi lebarnya juga, jadi kayak mirip-mirip iPhone. Gue suka banget untuk dimensinya ini 20:9. Menurut gue udah cocok banget daripada yang 21:9, kayak terlalu panjang buat gue gitu. Lalu untuk kecerahan layarnya ini setelah gue lihat sangat cerah, sangat bagus banget. Setelah dilihat cek spesifikasinya, maksimalnya itu ada di 2000 nits ya. Terang banget, ini aja di lampu ruangan dengan bantuan cahaya kayak studio gini masih cukup terang, apalagi kalau tanpa ada lampu dari sini. Jadi kalau misalkan kita berada di luar ruangan harusnya ini udah sangat proper banget dan nggak perlu khawatir nggak kelihatan layarnya. Untuk bezelnya ini memang nggak terlalu tipis ya. Kalau untuk kanan kiri atas bawah relatively masih seimbang, masih balance. Di bagian bawah sedikit lebih tebal. Ini ketebalannya kalau menurut gue ini kayak iPhone 12 ya. Tapi kalau gue udah terbiasa pakai iPhone yang dimana bezelnya itu agak sedikit tebal, masih bisa nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah. Untuk refresh rate-nya juga ini cukup sangat baik, bisa dilihat di menu setting.
udah 120 Hz di display sini. Display, kita masuk ke display, refresh rate-nya di high 120 Hz. Untuk standarnya di sini 60 Hz, nggak ada yang auto ya, jadi kita bisa setting high atau standar doang. Untuk OS-nya by the way ini udah gue update. Tadinya tuh masih di Nothing OS 2.6. Bisa teman-teman lihat di sini di About Phone. Nah, sekarang itu udah ada di Nothing OS 3.0. Jadi ada update, pas gue hidupin itu ada update terbaru, jadi langsung gue update, kurang lebih kayak gini. Prosesor yang dipakai MediaTek Dimensity 7300, artinya udah support jaringan 5G. Terus untuk kameranya 50 megapiksel di belakang dan di depan 16 megapiksel. Storage-nya yang gue pilih ini 128 GB dan untuk RAM-nya itu 8 GB RAM plus 2 GB virtual RAM. Untuk baterainya 5000 mAh, standar masa kekinian lah ya, sudah cukup. Dan tadi udah disampaikan layarnya 6,67 inch dengan material AMOLED. Android versionnya di sini Android 15 kayak gitu. Ini untuk update-nya dapat 2 kali update, bawaannya itu Android 14, artinya akan kebagian update sampai Android 16. Ya lumayan lah ya, walaupun nggak terlalu lama-lama amat. Oke. Lanjut masih di urusan layar, gue juga pengen ngasih tahu di sini. DRM infonya cukup bagus, menurut gua udah ada di level yang cukup oke, security levelnya L1. Jadi wide frame CDM-nya udah di level security yang paling bagus. Untuk nonton Netflix tentunya akan dapat hasil yang terbaik. Untuk kualitas layarnya ini menurut gua udah cukup bagus, dibilang bagus banget juga enggak, jelek juga enggak, menurut gua tengah-tengah aja, sangat cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari kita kayak buat nonton atau scroll-scroll sosial media. Ini udah cukup banget, warnanya juga adem, enak dilihat, enggak pedas di mata, overall cukup oke lah untuk kualitas layarnya ini. Sementara buat speakernya ini memang sayangnya cuman mono, tapi hal positifnya ini powernya dapat banget dan juga detail-detail instrumennya cukup jelas. Gua rasa ini adalah speaker mono terbaik yang pernah gua denger. Ini menurut gua udah cukup bagus banget walaupun mono, not bad lah. Paling kadang suka ketutup aja kalau lagi main game, itu doang PR-nya. Sementara ini untuk kualitas dari haptic feedbacknya ya biasa aja, kayak handphone 2 jutaan lah ya. Nggak bagus-bagus banget, cukup berasa bleber-blebernya, kurang begitu solid. Jadi menurut gue ini biasa aja. Oke, untuk kameranya, kamera depannya ini materialnya atau desainnya itu punch hole. Cuman kalau teman-teman perhatiin di sini di bagian kameranya itu kayak ada bulatan ring putih-putih gitu, jadi nggak terlalu hitam banget. Coba gua zoom ya, gua deketin biar lebih kelihatan kayak ada putih-putih gitu. Oke. Lalu untuk bagian UI-nya, gua sangat impress banget, gua sangat amazed banget dengan UI-nya. Ini mirip banget Google Pixel. Kayak pure Android gitu, selain enteng, simple, langsung strike to the point. Gua suka banget dengan UI-nya. Ini enak banget, enteng banget, mirip banget Google Pixel dan nggak ada bloatware sama sekali. Ini beberapa aplikasi yang gua install bukan bloatware, sama sekali nggak ada bloatware. Jadi bawaannya hanya aplikasi-aplikasi yang esensial, mirip pure Android namun sedikit modifikasi dari looknya lebih cantik aja menurut gua. Gua sangat suka banget dengan Nothing OS ini. Oke, lanjut di bagian menu setting. Kita masuk ke menu setting untuk ngelihat lebih detail apa aja yang ada di menu setting ini. Oke, tadi kita udah lihat OS-nya Nothing OS 3.0. Kita lihat juga di sini ada special feature. Teman-teman bisa lihat special feature. Nah, di sini ada experimental feature. Kita buka. Oh, ada AirPod support dan dot matrix title. Ini juga bisa kita aktifin. Oh, jadi experimental feature itu berubah untuk titelnya jadi dot gini. Keren ya. Tinggal kita aktifin atau nonaktifin. Oke, gue coba aktifin aja. Lalu di sini juga ada game mode. Nanti kita akan coba pas main game. Teman-teman bisa lihat ada game mode di sini. Oke. Dan ada pop up view. Teman-teman bisa lihat kayak picture in picture gitu. Misalkan kayak gini, gue coba. Nah, misalkan kayak gini, gue coba klik di bagian icon aplikasinya. Tinggal klik aja bisa di split screen dan bisa pop up view. Pop up view kita coba, boom. Nah, kayak gini. Jadi picture in picture bisa kita gedein, bisa kita kecilin kayak gini. Terus bisa kita geser juga harusnya sini. Oh, di atas.
Oke. Jadi bisa ditempatkan di posisi yang nyaman untuk melakukan picture in picture. Kayak gitu, kalau close tinggal klik di sini aja. Beres kayak gitu. Mantep ya? Mantep banget. Menurut gue ini OS salah satu yang terbaik untuk Android. Gue sangat suka banget pertama kali gue ngidupin itu. Wow, kok bagus ya itu tampilannya Nothing. Di luar ekspektasi gue sih sebetulnya. Udah keren banget. Untuk sistem biometriknya, handphone ini juga dibekali fingerprint dan juga face unlock. Teman-teman bisa lihat ini fingerprintnya cukup cepet. Walaupun posisinya kayak agak kurang tengah sih menurut gue ya. Tepatnya sih di sini ya, enaknya di bagian sini. Tapi ini terlalu bawah, tapi masih oke lah. Ini wow, cepet banget. Sangat cepet. Dan kalau teman-teman lihat untuk animasi on off-nya itu bagus banget ya. Untuk animasinya itu tergantung di mana jari kita diletakkan di layar, jadi ngikutin. Kayak gitu, bagus ya. Keren banget, suka banget gua ini. Oke. Nah, berikutnya untuk performance. Untuk performance gue juga udah melakukan pengujian dengan Antutu benchmark. Di sini teman-teman bisa lihat Antutu benchmarknya menurut gua udah cukup lah ya. Walaupun bukan yang terkenceng, di harga yang sama sekitar 3-4 jutaan masih ada yang lebih kenceng. Dapat skor 639.163 poin di Antutu benchmark V10.4.4. Ini udah cukup bagus sih. Udah lumayan lah ya untuk performa untuk sehari-hari. Untuk main game-game masih cukup bisa ngangkat lah. Lalu untuk di sini storage testnya juga udah gua tes. Oke, kita tes ulang. Kita coba lihat untuk speednya di Antutu versi 10.4.4 ini. Kita tunggu sebentar. Oke, ini cukup tinggi hasil yang didapat 60.654. Untuk storage yang dipakai adalah jenisnya UFS. Jadi udah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari. Lanjut di bagian yang lainnya. Di sini gue juga udah melakukan 3D Mark untuk wildlife stress test. Udah ada hasilnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Untuk stability-nya sangat bagus banget. Mirip Helio G99 stability-nya. Ada di angka 99,3%, di mana best loop skornya ada di 3115 dan lowest loop skornya ada di 3094. Oke, kita coba main game dulu ya. Kalau kita mau aktifin game mode-nya, tinggal kita slide aja dari samping ini. Di sini ada keterangannya game mode, teman-teman bisa aktifin. Kalau udah aktif, tandanya merah gini, performance mode. Lalu di sini juga kita bisa atur untuk panggilan yang mungkin masuk saat kita main game. Kita bisa refuse all atau open in pop-up window atau open in full screen. Kalau gue pilihnya refuse all aja, jadi nggak keganggu main gamenya. Lalu berikutnya di sini ada brightness lock, jadi kita bisa ngelock untuk brightness layarnya biar tetap konsisten di warna yang sama atau di kecerahan yang sama. Kita lock aja. Lalu notification di sini bisa kita atur juga, bisa kita off, minimal atau default. Gue lebih memilih off aja biar fokus main game. Lalu untuk screen record juga ada di sini, tinggal kita klik aja kalau mau merecord permainan yang sedang kita mainkan. Ini gua coba main game Mobile Legends di settingan rata kanan ultra di Brawl mode. Overall ini lancar banget, walaupun di situasi atau di scene-scene hektik, di scene-scene crowded ini masih sangat lancar. Untuk suhunya juga relatif adem, nggak sampai overheat, masih normal-normal aja dan gue ngerasa ini cukup nyaman. Oke, selanjutnya kita cek untuk kualitas kameranya. Kita buka aplikasi kamera. Buat resolusi kameranya, sekali lagi ini adalah 50 megapiksel yang support perekaman video 4K 30 fps dan 1080p 60 fps. Untuk kamera depan ini cuma 16 megapiksel doang, support perekaman sampai 1080p 60 fps. Kita cek dulu, di sini ada foto dan juga ada video. Nah, kayak gini, teman-teman bisa lihat di sini 1080p 60 fps. Kalau kita buka menu setting, ada HDR, ada action mode ternyata. Lalu ada grid. Ini menunya mirip banget Google Pixel. Bisa kita aktifin gridnya kayak gini atau action mode-nya. Ini menarik banget. Lalu ada menu juga portrait. Jadi cukup mantep nih kalau kita butuh potret-potret bokeh-bokeh yang keren. F-stopnya juga bisa diatur dari 0,9. Wow, bukaan yang sangat gede sampai bukaan 16. Oke. Lalu kita lihat fitur-fitur lainnya, ada timelapse, ada pano dan export. Export itu kayaknya pro ya. Oke ya, pro. Ternyata bisa kita setting untuk shutter speed, ISO, exposure, white balance dan lain sebagainya. Tapi ini hanya foto kayaknya. Ya, hanya foto, belum video ya. Oke, dan ini dia hasilnya yang udah gua capture.
Ya, untuk hasil fotonya overall menurut gue ini udah cukup baik, akurasi warnanya juga terbilang cukup oke. Namun menurut gue untuk kamera belakang ini dalam beberapa kondisi gue ngerasa untuk kontrasnya itu sedikit agak di boost. Selain itu di image processingnya juga gue ngerasa kalau detailnya itu sedikit agak berkurang karena dibikin soft gitu. Lain halnya dengan kamera depan, detail-detailnya menurut gue ini lebih bagus, lebih dapat, lebih pas gitu untuk image processingnya. Gak sampai dibikin soft jadi kehilangan detail gitu. Untuk akurasi warnanya juga ini bagus banget, menurut gue udah cukup oke lah untuk kamera depannya ini. Oke, ini video di dalam ruangan dengan cahaya seadanya, mikrofonnya langsung direkam dari handphonenya. Dan kurang lebih kayak gini, kalau diperhatiin memang lumayan ada noise-nya dikit, titik-titik dikit. Tapi untuk akurasi warnanya, untuk fokusnya ini bagus. Focusing cukup cepat. Stabilisasinya juga berjalan dengan baik karena punya AIS. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Oke, ini adalah perekaman dengan kamera depan 1080p 30 fps. Mikrofonnya langsung direkam dengan menggunakan handphonenya. Dan di dalam ruangan dengan cahaya seadanya. Di belakang ada monitor. Dengan cahaya monitor masih bisa dihandle dengan baik. Untuk kualitas warna dari kulitnya relatif oke, walaupun sedikit agak smooth ya, jadi sedikit agak halus gitu mukanya. Overall tetap oke. Menurut gua kamera depannya ini cukup baik, cukup oke sih menurut gua. Oke, berikutnya juga gua pengen coba ngasih lihat untuk baterainya. Baterainya ini 5000 mAh. Untuk baterainya ini menurut gua udah sangat cukup. Namun memang untuk proses chargingnya juga tidak terlalu cepat. Untuk maksimal arusnya itu cuma di 33 watt doang. Diklaim oleh Nothing sih ini bisa nyampe 50% cuma dalam 20 menit. Terus handphone ini juga bisa dipakai untuk reverse wire charging, cuman speednya itu cuma 5 watt doang. Jadi kita bisa masukin kabel ke handphone kita, sambungin ke handphone yang lain yang mau di charge, seolah-olah handphonenya ini bisa dijadiin power bank. Cuman memang kapasitasnya sangat kecil, cuma 5 watt doang untuk reverse chargingnya. Menurut gue ini handphone yang sangat menarik buat gue pribadi, apalagi OS-nya itu mantep banget. Selain look tampilannya yang unik, yang keren, desain material bodinya juga yang matte jadi anti kotor gitu. Ini juga punya kelebihan-kelebihan lain yang memang bisa kita rasakan kalau kita bener-bener pegang unitnya. Kalau lihat spesifikasi di atas kertas, kesannya kayak overpriced, tapi ketika kita pakai, ketika kita coba pengalaman experience-nya, itu cukup berasa memang handphone ini sangat nyaman banget. Dan sayangnya memang nggak punya NFC yang mungkin bisa jadi minus atau kekurangan bagi banyak orang. Karena sekarang zaman digital di mana NFC itu udah jadi bagian penting bagi banyak orang. Nanti akan gue coba juga buatkan video review lebih dalam pemakaian sehari-hari. So itu aja informasi yang bisa gue share. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Gadget and technology.